Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutnazwa Humaira dari Praktikum Statistika Pengendalian Mutu kelas B3 yang akan mempresentasikan hasil kerja proyek ujian akhir semester saya dengan judul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Pipa Karbon Seamless menggunakan peta kendali X-bar R chart dan kapabilitas proses. Baik, sebelum masuk ke dalam analisis data yang saya lakukan, sebaiknya saya menjelaskan deskripsi dari data yang saya gunakan pada laporan ujian akhir semester ini terlebih dahulu. Jadi, data yang saya gunakan ini berasal dari jurnal yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk Pipa Karbon Seamless menggunakan peta kendali dan kapabilitas proses, di mana data yang saya gunakan ini berupa hasil pengukuran ketebalan pipa karbon seamless tipe 20 yang dilakukan sebanyak 35 unit amatan, di mana setiap pipa karbon itu diukur pada 6 titik yang berbeda untuk menentukan nilai rata-rata dan range ketebalannya. Jadi, data yang saya gunakan ini dapat diakses melalui link sebagai berikut. Selanjutnya, berikut adalah tampilan data pengukuran ketebalan pipa karbon seamless tipe 20 yang saya gunakan, di mana terdiri dari 35 unit amatan dan 6 titik pengukuran yang berbeda dari setiap pipa karbon seamlessnya. Baik, analisis yang saya lakukan pada proyek kali ini terdapat dua analisis. Yang pertama, saya melakukan analisis peta kendali X-bar R chart, dan yang kedua, saya melakukan analisis kapabilitas proses. Di mana, seperti yang kita ketahui, X-bar R chart merupakan salah satu peta kendali yang biasanya digunakan untuk memantau rata-rata dan rentang sampel dari suatu proses produksi secara berkala, di mana peta kendali ini bertujuan untuk melihat apakah proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau eh, suatu UMKM tersebut sudah berada dalam kondisi stabil atau belum. Sedangkan kapabilitas proses itu merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa mampu suatu proses menghasilkan output yang memenuhi batas spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaannya. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam analisis X-bar chart dan R chart. Eh, seperti output control chart di samping, dapat dilihat bahwa X-bar chart dengan 35 titik amatan menunjukkan beberapa titik yang masih berada di luar batas kendali, baik batas kendali atas ataupun batas kendali bawah, atau yang sering kita sebut dengan UCL maupun LCL. Contohnya seperti eh, titik yang ketiga ini, itu dia masih berada di bawah masih berada di batas kendali bawah. Sedangkan titik yang ke-8 ini merupakan contoh yang eh, amatan yang masih berada di batas kendali atas. Di mana hal ini itu mengindikasikan proses tidak stabil, sehingga amatan-amatan yang masih berada di luar batas kendali itu perlu dihapus terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis lanjutan. Baik, berikut merupakan X-bar chart dan R chart yang sudah dilakukan penghapusan data pada beberapa titik yang masih berada di luar batas kendali. Di mana baik X-bar chart maupun R chart sama-sama telah memiliki 18 amatan, 18 titik amatan, dan sudah tidak ada lagi titik-titik yang berada di luar batas kendali. Berdasarkan control chart di samping, kita dapat melihat juga bahwa pada X bar chart diperoleh nilai UCL-nya itu adalah 15,93, nilai LCL-nya itu 15,28, sedangkan nilai CL atau X bar-nya itu bernilai 15,60. Sedangkan pada R chart kita dapat melihat juga nilai UCL-nya itu adalah 1,328, nilai LCL-nya itu 0, sedangkan nilai R bar
R bar atau nilai CL-nya itu adalah 0,663. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua peta kendali tersebut, baik peta kendali X bar chart maupun R bar chart, sudah berada dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan adanya variasi penyebab khusus. Baik, yang terakhir saya melakukan analisis kapabilitas proses berdasarkan output di samping dapat kita lihat bahwa kapabilitas proses pengukuran ketebalan pipa karbon seamless tipe 20 masih tergolong rendah karena meskipun meskipun kapabilitas proses ini berada dalam batas spesifikasi 15 sampai 16, nilai CP-nya itu 0,58 dan nilai CPK-nya itu 0,45, tetapi kedua kriteria nilai ini masih berada di bawah nilai satu yang menunjukkan bahwa proses produksinya itu belum mampu memenuhi standar dan belum konsisten terhadap spesifikasi yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian, proses pengukuran perlu dilakukan perbaikan agar kapabilitasnya itu dapat meningkat dan hasil pengukuran dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan pipa karbon seamless ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.